Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Kita memasuki renungan Selasa Prapaskah yang keempat. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, cukup menarik apa yang terjadi dalam kisah Injil Yohanes yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini. Tetapi bagi saya yang menarik adalah ketika Yesus berjumpa dengan orang sakit ini lalu mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Ini saya kira bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, khususnya di masa Prapaskah yang merenungkan tentang mati raga, tentang pertobatan. Sakit karena
kedosaan-kedosaan kita. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana pertanyaan itu membuat kita juga merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah, terutama belas kasih Allah. Bahwa Allah menghendaki kita sembuh. Allah menghendaki kita mengalami kebangkitan. Maka kalau kita perhatikan tadi ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu terjadi dialog, lalu kemudian ketika menyembuhkannya mengatakan kepada yang sakit ini, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Bagi saya ini adalah simbol orang sembuh itu orang yang kemudian dia bisa bangkit dari kehidupannya. Yang mungkin sempat mengalami terkepurukan entah karena sakit fisiknya, entah karena sakit jiwanya, entah sakit psikologisnya, atau apapun ketika dia mengalami terluka. Sehingga ketika dinyatakan sembuh itu adalah proses kehidupan baru. Bangkit lagi dari keterpurukan. Yang sembuh dari sakit fisik lalu menjadi sehat itu kan ungkapan kegembiraan lagi. Bangkit lagi. Yang tadinya mungkin terbaring, beristirahat sekian waktu karena sakit. Lalu ketika dia sembuh, dia akan kembali bangkit dan beraktivitas. Begitu juga kaitannya dengan luka-luka, entah luka batin, entah luka kedosaan yang kita diakibatkan oleh kedosaan. Maka sembuh itu akan membuat kita bangkit dan hidup baru. Menata hidup lagi. Dan kiranya ini tepat dari masa Prapaskah ini, karena masa Prapaskah ini menjadi masa permenungan, masa pertobatan. Kita diajak untuk sembuh dari luka-luka dosa kita. Kita diajak untuk sembuh dari masa lalu kita. Kita diajak untuk sembuh dari segala macam penyakit, terutama penyakit karena kedosaan kita, entah karena perilaku kita yang membuat orang sakit, tetapi juga membuat diri kita itu menjadi sakit. Nah, kita diajak untuk itu. Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Ketika kita mau, maka kita tergerak untuk memperbaharui diri. Bertobat, berubah untuk mengalami cara yang lama menjadi cara yang baru. Maka Tuhan Yesus tadi juga mengatakan setelah si sakit ini sembuh, lalu kan kemudian mengatakan supaya dia tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, itu juga menjadi sebuah pengingat bagi kita di masa pertobatan, masa Prapaskah ini. Supaya kita sungguh-sungguh bertobat ketika kita mau sembuh dari luka dosa kita, sehingga kita bisa mengalami hidup baru dan jangan sampai kita jatuh terpuruk karena dosa yang lebih berat. Jangan sampai terjadi demikian. Maka pesan Tuhan Yesus itu juga disampaikan kepada kita juga, supaya kita menjaga dan merawat buah pertobatan, buah kesembuhan, rahmat pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka sekali lagi menjadi sebuah permenungan bagi kita yang patut kita renungkan, pertanyaan Yesus pada diri kita masing-masing, maukah engkau sembuh? Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita juga disembuhkan, terutama dari luka-luka dosa kita. Tuhan bersamamu, dan semoga kita semua senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.